Three, two, one. Perkenalkan, nama saya Raditya Ventura, saya NPM 2104240. Di sini kami akan membahas mengenai kesetimbangan benda tegar. Simak videonya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mainitawati Bersumiring, NPM 210420037. Baik, perkenalkan nama saya Ripalu Sembiring, NPM saya 2104-20039. Ini saya akan menjelaskan apa itu keseimbangan benda tegar. Benda tegar adalah suatu benda yang bentuknya tidak berubah saat diberi gaya dari luar. Benda dianggap sebagai suatu titik materi yang ukurannya bisa diabaikan. Keseimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum suatu benda bernilai nol. Artinya, jika awalnya suatu benda tersebut diam, maka cenderung untuk selalu diam. Jika ditanya dari sistem partikel, syarat keseimbangan yang bisa pada benda hanya syarat keseimbangan translasi. Contohnya ialah pada lampu gantung. Coba perhatikan tangkai pada lampu gantung. Jadi, tangkai lampu gantung umumnya terbuat dari logam yang dibentuk menjadi membentuk rantai. Ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan lampu karena tali penopangnya kuat dan kokoh. Posisi lampu akan tetap seimbang jika tidak dikenai gaya dari luar. Contohnya gaya sentuh. Hal yang dialami lampu gantung ialah keseimbangan benda tegar yang ada di fisika. Lalu yang kedua adalah keseimbangan labil atau goyah. Keseimbangan labil atau goyah terjadi apabila benda tidak bisa kembali ke posisi semula saat gangguan pada benda dihilangkan. Gangguan yang diberikan menyebabkan posisi benda berubah atau pusat gaya gravitasi nol turun. Lalu yang ketiga adalah keseimbangan netral atau indifferent. Keseimbangan netral terjadi jika benda mendapatkan gangguan di mana pusat gravitasi nol pada benda tidak naik atau tidak turun, akan tetapi pada benda berada di posisi yang baru. Benda yang berada dalam keseimbangan stabil bisa mengalami gerak menggeser atau translasi atau juga mengguling atau rotasi saat diberi gaya dari luar. Berikut syarat-syarat benda dikatakan mengalami translasi atau rotasi. Yang pertama, syarat benda bergerak secara translasi adalah sima F sama dengan 0. Lalu yang kedua, syarat benda bergerak secara rotasi adalah sima F sama dengan 0. Lalu yang ketiga, syarat benda bergerak secara menggelinding adalah atau translasi dan rotasi adalah sima F tidak sama dengan 0. Lalu yang berikutnya adalah momen couple. Momen couple adalah pasangan gaya yang besarnya sama tetapi berlawanan arah. Couple yang bekerja pada suatu benda akan menyebabkan terbentuknya momen couple. Secara matematis, momen couple dirumuskan sebagai berikut, yaitu M sama dengan F kali D. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai syarat-syarat keseimbangan benda tegar. Adapun syarat-syarat yang mempengaruhi keseimbangan suatu benda itu agar tetap tegar, yaitu yang pertama, total gaya yang bekerja pada benda tersebut dibatasi dengan 0 atau sama dengan 0 atau sima F sama dengan 0. Lalu yang kedua, total momen gaya atau rotasi yang bekerja pada benda sama dengan 0. Lalu saya akan membahas mengenai macam-macam keseimbangan benda tegar. Adapun macam-macam keseimbangan benda tegar yang dapat kita peroleh yaitu menjadi 3. Yang pertama, keseimbangan stabil atau tetap. Keseimbangan stabil adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke posisi semula saat benda diberi gangguan. Gangguan tersebut dapat mengakibatkan posisi benda berubah atau pusat gravitasi naik. Selanjutnya saya akan membahas tentang momen couple. Momen couple adalah pasangan gaya yang besarnya sama tetapi berlawanan arah. Couple yang bekerja pada suatu benda akan menyebabkan terbentuknya momen couple. Secara matematis, momen couple dirumuskan sebagai M sama dengan F dikali D, dengan keterangan M sama dengan momen couple atau Nm, F sama dengan gaya atau N, D sama dengan panjang lengan gaya atau M. Oleh karena memiliki besar dan arah, maka momen couple termasuk dalam besaran vektor. Untuk itu, kita harus memperhatikan kecenderungan benda saat berputar. Cara termudahnya dengan membuat perjanjian tanda. Sebagai yang pertama, 1. Momen couple bernilai negatif jika berputar searah putaran jarum jam. Yang kedua, momen couple bernilai positif jika berlawanan dengan arah putaran jarum jam.
Jika beberapa momen Koppel bekerja pada suatu bidang, persamaannya menjadi M sama dengan M1 ditambah M2 ditambah M3